Desa Tumbang Manggu yang terletak di pedalaman hutan Kalimantan, memiliki sebuah legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah tentang sebuah kuburan terkutuk yang disebut dengan Kubur Sumpah. Kuburan ini terletak di pinggiran desa, tersembunyi di balik pepohonan lebat dan tertutupi lumut. Menurut cerita, tempat itu bukan sekadar makam biasa. Kubur ini diyakini sebagai tempat peristirahatan seorang lelaki yang meninggal dengan penuh kebencian dan sumpah dendam kepada desa. Lelaki itu bernama Bapalas. Ia adalah seorang pemburu tangguh dan disegani di desa. Namun, ia memiliki sifat angkuh dan mudah tersinggung. Suatu ketika, Bapalas mengalami perselisihan dengan kepala desa yang menyebabkannya diusir. Tersingkir dari desanya sendiri, ia merasa dipermalukan, dan dalam kemarahan yang mendalam, ia bersumpah akan membalas dendam. Sebelum meninggal, Bapalas mengucapkan sumpahnya di hadapan seluruh desa. "Aku akan kembali, dan rohku takkan pernah tenang sebelum aku melihat desa ini merasakan penderitaanku," demikian sumpahnya. Setelah kematian Bapalas, Desa Tumbang Manggu mulai dilanda serangkaian kejadian aneh. Warga mulai mendengar suara-suara di malam hari, seperti suara langkah kaki berat dan bisikan yang menggema di hutan. Beberapa penduduk yang melewati makam Bapalas merasa merinding, seolah ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Seiring waktu, warga mulai percaya bahwa arwah Bapalas tak pernah tenang dan masih menghantui desa, khususnya di sekitar kuburan itu. Hingga kini, para tetua desa selalu mengingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan kubur sumpah itu, terlebih pada malam hari. Konon, jika seseorang berada di dekat kuburan tersebut pada malam bulan purnama, ia akan mendengar bisikan yang memanggil namanya, suara yang terdengar menyeramkan dan lirih namun penuh dendam. Di desa itu, terdapat 4 remaja bernama Jaka, Rudi, Sinta, dan Agus. Keempat sahabat ini sering kali penasaran dengan cerita-cerita mistis tentang kubur sumpah. Bagi mereka, cerita tersebut hanyalah mitos belaka yang digunakan para tetua untuk menakut-nakuti anak-anak. Jaka, sebagai yang paling berani, mengusulkan ide untuk mengunjungi makam itu pada malam purnama. "Sudahlah, kuburan itu cuma tempat biasa. Kalau kita ke sana, kita bisa membuktikan bahwa cerita tentang Bapalas itu cuma bualan," kata Jaka dengan penuh keyakinan saat mereka berkumpul di dekat sungai. Rudi, yang biasanya penakut, menggelengkan kepala. "Bagaimana kalau cerita itu benar, Jaka? Kau tahu sendiri apa yang terjadi pada Padul beberapa bulan lalu. Ia katanya mendengar suara-suara aneh setelah lewat sana pada malam hari," ujarnya ketakutan. Sinta yang terkenal skeptis tersenyum kecil. "Ah, Rudi, kau terlalu percaya pada cerita-cerita orang tua. Mungkin Padul hanya berhalusinasi karena kecapean." Agus, meski diam, tampak ragu. Ia teringat cerita neneknya yang pernah berkata bahwa arwah Bapalas adalah arwah penasaran yang tak bisa ditenangkan dengan mudah. Tapi ia tak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya, sehingga akhirnya ia setuju untuk ikut. Malam itu, mereka berempat mempersiapkan diri dengan membawa senter, pisau kecil, dan beberapa perlengkapan lain untuk berjaga-jaga. Mereka memilih untuk berkumpul di rumah Jaka sebelum berangkat ke kubur sumpah. Suasana desa yang biasanya tenang menjadi lebih sunyi dari biasanya. Saat mereka berjalan menuju hutan, mereka mulai merasakan udara yang semakin dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dalam perjalanan menuju kuburan, mereka bercakap-cakap untuk meredakan rasa takut. Namun, ketika mereka semakin dekat, suasana hening. Pepohonan yang menjulang tinggi menutupi cahaya bulan, menciptakan bayangan yang menyeramkan di tanah.
Mereka akhirnya tiba di lokasi kuburan yang terisolasi itu. Di bawah sinar bulan purnama, kuburan Bapalas terlihat berbeda. Batu nisannya tertutup lumut, dan tanah di sekitarnya tampak kering dan pecah-pecah, seolah menandakan kemarahan yang tertahan. Jadi, ini kubur yang katanya terkutuk itu. Bisik Sinta, menahan rasa takutnya. Jaka mendekati batu nisan dan menyentuhnya, mengabaikan tatapan cemas dari teman-temannya. "Lihat, tidak ada apa-apa di sini," katanya dengan percaya diri. Namun, tiba-tiba ia merasa seolah ada sesuatu yang menyentuh bahunya dari belakang. Ia berbalik, tapi tidak ada siapapun di sana. Mereka mendengar suara gemerisik dari pepohonan di sekitar mereka, seperti bisikan halus yang tak bisa dipahami. Rudy, yang sudah mulai ketakutan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang memanggil nama mereka satu persatu. "Tunggu, apa kalian dengar itu?" tanya Agus dengan suara bergetar. Keempat remaja itu saling berpandangan. Suara itu menjadi lebih keras, diiringi oleh suara langkah kaki yang mendekat. Jaka yang biasanya pemberani pun mulai merasa tidak nyaman. Ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya, tapi matanya tidak bisa berbohong. "Sebaiknya kita pergi dari sini," bisik Rudy dengan ketakutan yang semakin nyata. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, mereka melihat bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, bergerak cepat seperti kabut yang melayang. Bayangan itu berbentuk seperti seorang pria dengan tatapan penuh kebencian, menatap langsung ke arah mereka. Wajahnya pucat, dan matanya memancarkan aura dendam yang mendalam. Mereka semua terpaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah bayangan itu mencengkeram tubuh mereka dengan tatapannya. Sosok itu kemudian mulai berbicara, suaranya seperti gabungan antara angin yang berhembus keras dan jeritan penuh kemarahan. "Kalian berani mengusik tempatku. Kalian harus membayar harga dari kesombongan ini." Suara itu menggema di sekitar mereka, memecah keheningan malam. Keempat remaja itu seketika tersadar dari keterpakuan mereka dan langsung berlari secepat mungkin meninggalkan kuburan tersebut. Dalam kepanikan, mereka tidak lagi peduli pada jalan setapak atau arah yang benar. Langkah kaki mereka membuyarkan dedaunan kering dan ranting-ranting kecil yang berserakan di tanah. Di belakang mereka, sosok Bapalas masih mengejar dengan suara tawa menyeramkan yang bergema di hutan. Sesekali, mereka mendengar namanya dipanggil oleh suara-suara tak kasat mata, seakan-akan seluruh hutan menyebut nama mereka. Rudy tersandung sebuah akar dan jatuh. Dengan cepat, Jaka menolongnya berdiri. Namun, mereka melihat bayangan hitam itu semakin dekat. Wajahnya kini semakin jelas terlihat, wajah yang penuh luka dan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. "Tidak, aku tidak mau mati di sini," teriak Sinta sambil terus berlari, matanya berlinang air mata karena ketakutan yang mendalam. Ketika mereka sudah hampir sampai ke ujung hutan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Hutan kembali sunyi, hanya suara napas mereka yang terengah-engah terdengar. Mereka akhirnya tiba di desa, dan tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menuju rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Kepala desa, seorang lelaki tua yang bijak, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah mendengar seluruh cerita, ia menghela napas panjang dan menatap mereka dengan tatapan serius. Bapalas adalah arwah yang penuh dengan kemarahan, dan ia tidak bisa menerima pengusiran yang terjadi padanya dulu. Sumpahnya masih tertinggal di dunia ini karena dendamnya belum terbalas. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengganggu ketenangannya,
ujar kepala desa dengan nada pelan namun penuh kewibawaan. Kepala desa kemudian mengambil beberapa barang di lemari kayu miliknya. Ia membawa mereka ke tepi hutan dan mengadakan ritual kecil untuk meminta pengampunan dari arwah Bapalas. Ritual itu berlangsung lama, dan diiringi oleh mantra-mantra kuno yang terdengar lembut namun menakutkan. Arwah Bapalas, dengarkanlah kami. Anak-anak ini tidak berniat mengusikmu. Biarkan mereka kembali ke kehidupan mereka dengan tenang. Kami di sini untuk memohon pengampunanmu, ujar kepala desa, dalam ritualnya. Setelah ritual itu selesai, keempat remaja itu merasa sedikit lebih tenang. Kepala desa memperingatkan mereka sekali lagi untuk tidak mendekati kubur sumpah dan menghormati arwah yang ada di sana. Keempatnya berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan mereka. Sejak malam itu, keempat sahabat itu tidak lagi meremehkan kisah-kisah mistis di desa. Mereka kini mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata, dan ada batas yang harus dihormati, terutama di tanah leluhur yang menyimpan berbagai rahasia dan kisah masa lalu yang tak terungkap.